Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita bisa sama-sama masuk di dalam morning call ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas kasih setiamu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang baik buat kami, Kau Bapa yang menyertai, memberkati, melindungi, bahkan selalu ada dalam setiap momen kehidupan kami, memastikan kami dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biarlah firman yang hidup boleh mengalir dan memerintah atas kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, mengubahkan hati, mengubahkan pikiran kami, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus. Sementara firman dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan angkat, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, dan yang membutuhkan mujizat Tuhan dinyatakan. Biarlah firman yang ditabur boleh berakar, tumbuh berbuah, membuahkan hasil buah-buah yang baik buat kehidupan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kalau hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti morning call. Nah, pada hari yang Sabtu yang lalu, saya dan istri pulang dari luar kota. Dalam perjalanan kami kira-kira sore hari kami mendapat kabar bahwa suami daripada sahabat istri saya dipanggil Tuhan. Istri saya punya beberapa sahabat, mulai mereka sekolah di SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, mereka masih suka bersama-sama antar jemput anak-anak. Dan tentu hal ini sangat mengagetkan kami semua. Namun hari itu kami tidak bisa melayat dikarenakan kami pulang di rumah terlalu larut dari luar kota, sehingga kami merencanakan hari Minggu kami akan melayat ke rumah duka. Dan kira-kira jam 11.30 istri saya melakukan chatting dengan salah satu sahabatnya yang mungkin di antara 8 orang itu paling dekat. Dia chat temannya, menanyakan keadaannya dan mengajak janjian untuk melayat bersama-sama. Namun chat tersebut tidak dijawab dan 2 jam setelah kejadian tersebut, di dalam berita grup WhatsApp didapat kabar bahwa teman yang di-chatting, sahabat yang di-chatting oleh istri saya itu meninggal dunia 2 jam sebelum dia chat kepada temannya tersebut. Temannya tersebut meninggal dalam keadaan di gereja. Sehabis dia melayani Tuhan sebagai pengiring piano di gereja tersebut. Dan waktu dia menikmati firman Tuhan, dia terjatuh dan dicoba dilakukan pertolongan. Tetapi di dalam perjalanan ke rumah sakit, temannya tersebut dinyatakan meninggal dunia. Nah, hal ini mengingatkan kita semua bahwa kematian adalah hal yang pasti buat setiap orang. Di dalam misteri ilahi yang tidak bisa diungkapkan oleh siapapun juga. Bersyukur teman daripada sahabat daripada istri saya ini meninggal dalam keadaan terhormat. Dia meninggal dalam keadaan melayani Tuhan, sedang melakukan yang terbaik buat Tuhan di gereja tersebut di mana dia melayani dan Tuhan panggil dia. Nah, ini mengingatkan kita kembali semua bahwa kita semua juga akan mengarah kepada titik yang sama. Kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu bagaimana caranya, kita tidak tahu juga di mana tempatnya. Hal ini merupakan misteri Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap di dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat di dalam waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita tahu setiap kehidupan pasti ada akhirnya. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga. Watch out, berjaga-jaga bukan berarti kita hidup di dalam ketakutan. Bukan berarti kita hidup selalu di dalam kekhawatiran. Melainkan hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita sebagai umat-umat pilihan bisa kedapatan layak
dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama itu kita harus menjaga kekudusan hidup setiap hari. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari dosa. Dikatakan manusia sudah masuk ke dalam dosa. Dan setiap kita juga tumbuh berakar dari orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, secara sadar tidak sadar seringkali kita jatuh di dalam dosa. Walaupun kita sudah menghindarinya, tapi kadang-kadang kita tetap jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu seperti Pastor Niko katakan bahwa setiap hari kita harus bertobat dari kesalahan kita dan minta ampun sama Tuhan. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita harus senantiasa berjaga-jaga, menjaga kehidupan kita, menjauhkan hidup kita dari pergaulan yang tidak baik, menjauhkan kita dari segala dosa. Mungkin hari-hari ini di dalam keadaan dunia yang begitu kacau, mungkin orang melakukan dosa adalah hal yang biasa. Mungkin orang melakukan korupsi adalah hal yang biasa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena kehidupan kita adalah kesaksian. Orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kalau kita sama dengan dunia, berarti kita tidak mencerminkan Kristus. Tugas kita hari-hari ini adalah membawa banyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi etalase kerajaan Allah. Kehidupan kita membawa kebenaran, membawa perdamaian, membawa kebaikan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang kedua yaitu kita setia dan bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan. Berjaga-jaga tidak berarti kita hanya duduk melamun sambil melihat ke langit dan menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga yang benar adalah kita tetap sibuk melakukan kehendak Tuhan sampai hari Tuhan tiba. Kita masih ingat bagaimana perumpamaan tentang talenta. Tuhan memberikan 3, di sana diumpamakan seorang tuan memberikan 3 hambanya 3 talenta yang berbeda. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Dan bagaimana mereka mengembangkannya? Hamba yang mendapat 5 talenta, dia mengupayakan menjalankan talenta tersebut sehingga talenta tersebut berlipat ganda menjadi 10. Dan hamba yang mendapat 2 talenta, hamba ini pun melipat gandakan talenta tersebut sehingga talenta tersebut berkembang menjadi 4 talenta. Tapi bagaimana dengan hamba yang diberikan 1 talenta? Hamba tersebut mengubur talentanya menunggu sampai tuannya kembali. Artinya dia tidak mengembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Dia mengubur talenta tersebut. Artinya dalam kehidupan kita apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita diberikan waktu, mungkin kita diberikan keterampilan, mungkin kita diberikan koneksi. Mungkin kita diberikan talenta-talenta tertentu khusus oleh Tuhan. Waktu kita tidak mengembangkan talenta tersebut dan tidak menjadikannya berkat buat banyak orang, berarti kita sudah jahat di mata Tuhan. Dikatakan untuk hamba yang yang tidak mengembangkan talenta, dikatakan hamba yang jahat. Apakah hamba itu korupsi? Hamba itu tidak korupsi, dia tidak mengambil talenta tersebut buat kepentingannya. Dia hanya mengubur talenta tersebut. Artinya apapun yang Tuhan tetapkan buat kita, Tuhan percayakan buat kita hari-hari ini. Kalau kita tidak mengembangkannya buat kemuliaan nama Tuhan, kita sudah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, biarlah kita mengembangkan kehidupan kita semaksimal mungkin. Dalam perjalanan saya usaha selama 40 tahun, banyak karyawan yang keluar masuk di perusahaan kami, banyak karyawan yang bertahan bekerja cukup lama di perusahaan kami. Tapi kami menemukan beberapa tipe karyawan. Ada karyawan yang bekerja untuk waktu yang sama, waktunya mungkin katakanlah 5 tahun. Karyawan A bekerja selama 5 tahun. Karyawan A adalah karyawan yang baik, yang mengembangkan talentanya dengan baik. Seluruh tugas yang diberikan dijalankan dengan baik, bahkan lebih baik daripada yang kita harapkan. Tapi karyawan B mungkin sama bekerja 5 tahun. Tapi karyawan B ini selalu menggerutu, selalu tidak puas dengan apa yang dia dapat. Dan bekerja asal-asalan serta hitung-hitungan. Dan di akhir
waktu yang saya tetapkan. Biasanya karyawan A ini mendapat kedudukan yang jauh lebih tinggi, bahkan beberapa dari karyawan kami bisa beli rumah, bisa beli kendaraan yang baik, bahkan bisa investasi di beberapa bidang. Tapi ada karyawan yang sudah kerja dengan waktu yang lama. Akhirnya karena mereka tidak mengembangkan talenta yang ada, mereka bekerja asal-asalan, akhirnya mereka tidak berprestasi, dan waktu tidak berprestasi, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang masuk di dalam barisan sakit hati. Kerjaannya menghasut, kerjaannya menurunkan mental anak-anak lain yang masih pengen berusaha dengan baik, dan gak jarang dari mereka akhirnya melakukan kesalahan besar, yaitu pencurian di dalam perusahaan. Nah, kita lihat di sini perbedaan orang yang melakukan dan mengembangkan talentanya dengan baik dan orang yang tidak mengembangkan talentanya. Perbedaannya bumi dan langit. Saya yakin, percaya, kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya untuk setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan terus kembangkan, terus berikan kepercayaan yang lebih besar dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melaluinya. Yang ketiga yaitu kita harus intim dengan Tuhan melalui doa dan firman. Mengapa banyak orang gagal berjaga-jaga? Nah, roh kita lemah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mengisinya dengan doa, dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Karena dunia akan menyeret kita ke sisi yang tidak baik, ke sisi yang buruk. Kita masih ingat bagaimana kisah tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Gadis-gadis bodoh ini kehabisan minyak dalam lampunya karena mereka tidak berjaga-jaga. Minyak bicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Lukas 21 ayat 36 berkata, "Berjaga-jagalah senantiasa sebab sambil berdoa, supaya kamu bersiap layak untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Kita harus berjaga-jaga, tapi kemampuan kita juga terbatas. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita, bangun pagi yang pertama kita lakukan cari Tuhan. Kita doa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu merupakan kebiasaan yang sudah saya lakukan mungkin selama 50 tahun ini. Bangun, hal pertama yang kita lakukan doa cari Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini bukan hari yang mudah Bapak Ibu sekalian. Tahun 98 kita mengalami bagaimana dolar ada di posisi 17.000. All time high waktu itu. Tapi hari-hari ini para pengamat memprediksi bahwa dolar bisa mencapai lebih dari 20.000. Dan hal ini pastinya bukan hal yang mudah buat kita semua. Dikatakan bahwa mungkin orang-orang di desa tidak peduli dengan harga dolar, tapi semua akan terpengaruh oleh keadaan ekonomi dunia secara tidak langsung. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai orang-orang yang ada di dalam marketplace, tentunya kita khawatir dengan hal tersebut. Nah, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau menantikan tuntunannya dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melewati jalan-jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Keadaan di depan ini serba tidak pasti. Sampai hari ini perang masih tanda tanya, masih mungkin berlangsung. Walaupun sudah ceasefire tapi belum jaminan itu selesai. Dan itu sangat mempengaruhi keadaan kita, terutama orang-orang yang di dunia usaha. Seperti apa yang saya alami hari-hari ini, tidak mudah. Kita harus tender untuk proyek-proyek besar tahunan. Tapi di sisi yang lain kita tidak bisa menentukan harga berapa yang harus kita submit di dalam tender tersebut. Karena apa? Karena bahan baku setiap saat bisa melonjak. Nah, hal ini tentunya tidak mudah. Dan di dalam tantangan-tantangan seperti ini kita perlu sekali tuntunan Tuhan. Perlu hikmat Tuhan. Perlu pengurapan Tuhan untuk kita bisa melaluinya. Karena tanpa Tuhan kita nggak mampu. Seringkali saya dan istri dalam menjalani usaha yang kami jalankan, seringkali kami mengalami jalan buntu. Seringkali seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah kita ada di lowest point dalam kehidupan kita. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan.
Tapi waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, seperti apa yang kita lakukan setiap hari. Kita baca firman Tuhan. Seringkali hikmat itu datang melalui firman yang Tuhan berikan pada hari itu. Dan hari itu cukup untuk kita melaluinya. Kekuatan yang baru itu kita dapatkan melalui firman yang kita dapatkan. Bahkan kita bisa memberikan kekuatan kepada karyawan, kepada teman-teman, klien-klien yang partner-partner kita yang lain, bahwa di dalam keadaan apapun juga Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tanpa kita masuk di dalam doa dan firman, gak mungkin kita bisa melaluinya. Dan seorang hamba Tuhan yang besar, beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube-nya, dia ditanya oleh seseorang bahwa penting mana doa dan baca firman. Dia katakan mungkin ini satu jebakan buat dia, oleh sebab itu dia tidak mau langsung menjawab. Penting yang mana, doa atau baca firman? Apa cukup doa saja atau cukup baca firman saja tanpa berdoa? Akhirnya suatu hari dia dapat hikmat Tuhan dan dia jawab bahwa berdoa itu sama dengan kita menghirup napas. Dan baca firman itu sama dengan kita menghembuskan nafas. Gak mungkin kita terus menghirup napas tanpa menghembuskan napas. Berarti doa dan baca firman adalah satu hal yang harus kita lakukan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan. Untuk kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui doa, melalui pembacaan firman kita mengerti tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah hari-hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jam pasir dalam kehidupan kita akan terus berjalan dan kita tidak bisa memutar balik waktu. Dan janji Tuhan tentang mahkota kehidupan dan upah surgawi yang disediakan bagi kita pasti buat setiap orang yang berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Dan jika hari ini merupakan hari terakhir dalam kehidupan kita, apakah kita kedapatan layak, kedapatan berkenan di mata Tuhan? Apakah kita akan disambut dengan kata, mari hambaku yang baik dan setia, atau justru sebaliknya? Oleh sebab itu jangan tunda hari ini untuk kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Setia melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Dan tetap intim di dalam doa dan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus dalam tuntunan Tuhan. Bahkan kita ditugaskan bukan hanya menjadi umat-umat yang berkenan, tapi kita juga ditugaskan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami menemukan bahwa kehidupan kami benar-benar bergantung kepada Engkau. Dan biarlah pada saatnya nanti Kau mendapatkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang layak dan berkenan di mata-Mu. Biarlah kemerdekaan ini memerdekakan kami dan menuntun hari kami ke depan untuk hidup dan bertanggung jawab atas setiap kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami, atas setiap talenta yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah semua dapat kami kembangkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah pagi hari ini juga menjadi momen buat kami memanjatkan doa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, atau hubungan, atau dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Dan biarlah kami berseru hari ini, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami, bebaskan setiap kami dari yang jahat. Dan berikan kami kekuatan setelah hikmat dan pengurapan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Dan biarlah kami semakin mengenal rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam menjalani hari-hari kami ke depan, di dalam langkah-langkah yang tidak kami mengerti, kami bergantung hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami juga berdoa pada hari ini juga buat pimpinan rohani kami, buat Pastor Niko, buat Ibu Hermin, sekeluarga. Kiranya Tuhan yang berkati keluarga mereka Tuhan. Biarlah kemanapun mereka pergi, tudung kuasa darah Yesus menutup bungkus, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Berikan kesehatan yang baik buat Pak Niko, buat Bu Hermin, buat Ibu Lelen juga Tuhan sebagai tiang doa buat setiap kami. Dan biarlah Kau juga pakai gereja kami untuk menjadi alat penuai jiwa di akhir zaman ini. Dan melalui gereja kami, pengenalan akan Tuhan akan terus semakin melebar. Dan kami yakin percaya Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan.
Kami juga berdoa buat Indonesia di tengah keadaan ekonomi yang tidak baik hari-hari ini. Kami melepaskan berkat buat Indonesia. Ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan berikan buat bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan buat pimpinan bangsa ini untuk memimpin dengan benar Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau pada pimpinan-pimpinan negeri ini Tuhan. Biarlah sejahtera-Mu Tuhan, damai-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Ada covering buat Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Berkati aktivitas setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, kami tahu Kau akan membuat berhasil, beruntung, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kami juga menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan juga akan mencurahkan berkat buat kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memimpin menuntun kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.